Iya, jadi kalau aku tampil di acara talk show, biasanya kan aku sharing pengalaman aku, tapi banyak juga menghadirkan expert seperti dokter dan aku ngerasa seneng juga, aku juga tambah ilmu juga bersama bunda-bunda yang lainnya yang nonton. Aku banyak banget mendapatkan ilmu karena sering ikutan seminar ataupun talk show parenting seperti hari ini. Soal BPA yang tadi itu, kamu setuju nggak sih Kak menggunakan botol yang tidak di luar negeri? Kayaknya sebelum aku punya anak tuh nggak terlalu aware gitu kan soal BPA. Jadi kayak ngasal aja. Kadang kayak kita kalau makan di pinggiran gitu kan ya udah pakai wadah plastik aja tuh buat minum atau buat nyemil batagor gitu kan. Ternyata itu selain mencemari lingkungan juga nggak bagus buat tubuh kita gitu karena memang kemasannya itu bisa jadi mengandung BPA yang bisa istilahnya ngerembes gitu ya ke makanan kita dari plastiknya. Nggak semua plastik itu cocok buat menyimpan makanan ataupun minuman. Nggak cocok gitu terpapar panas. Mungkin ada juga plastik yang nggak bisa digunakan berulang harus satu kali buang gitu. Jadi sekarang semakin kesini semakin aware sih ya. Dan pengen terus memberikan yang terbaik sih buat si kecil. Nah ini aku update dikit ya, ada sini nggak sih satgas yang benar-benar di sana? Emang itu udah kesepakatan bersama sih, jadi bukan yang kayak sedih atau gimana, tapi kita udah tahu, konsekuensinya apa, terus bagaimana kita juga bisa mengatur, jadwal supaya tetap bisa ada queue time gitu berdua, walaupun secara virtual ya dan kita juga ngatur jadwal, kapan jadwalnya siapa yang, saling mengunjungi gitu. Jadi nanti insya Allah Agustus 1 September suami aku yang mengunjungi, sementara aku kemarin kan udah dari sana gitu. Jadi emang udah jadi kesepakatan bersama yang kita berdua sama-sama menjalaninya. Kak kan juga ada nih di aku kan Kakak sempat bilang kalau lebih enak tinggal di Indonesia daripada di US, berat badan juga naik, itu gimana tanggapannya? Bener banget, aku sih kalau aku mungkin karena support system aku adanya di Indonesia, aku dari kecil juga kerja di Indonesia gitu ya. Aku udah berkarir dari kecil, jadi ya kerjaan aku ada di sini, aku bisa berkarya di sini. Jadi aku lebih ngerasa lebih enak lah hidup di Indonesia karena support sistemnya ada di sana. Cuman di lain sisi pastinya aku kan juga mau ngedukung suami juga dengan pekerjaan dia dan juga aku sangat-sangat support dengan berbagai pencapaian dia. Jadi ketika suami aku kayak galau gitu ya, aduh gimana nih mau lulus S2 dari sana mau kerja, aku bilang coba cari pengalaman justru aku yang benar-benar nge-push dia gitu. Udah kamu cari pengalaman dulu di US mumpung memang ada kesempatan juga untuk bekerja di sana, visanya juga ada gitu kan dia untuk bekerja di sana. Nah sementara kalau aku, visa yang aku punya sekarang nggak memperbolehkan aku untuk kerja di Amerika gitu. Jadi ya gitu, aku ngerasa lebih enak kalau di Indonesia karena support system ada di sini, kerjaan aku juga ada di sini, jadi aku ngerasa lebih berdaya. Kak tadi Kakak rada berbeda nih dengan artis yang lain yang pada mengikuti suaminya nih ke luar negeri, kenapa tuh lebih cinta bukan kembali lagi ke Indonesia? Ya itu tadi sih alasannya lebih itu kan sebenarnya pilihan personal aja ya, maksudnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk pastinya. Karena tiap orang punya, pilihannya masing-masing, pastinya tiap keluarga juga punya, consideration-nya masing-masing. Kebetulan aja sih aku, keadaannya lebih memungkinkan untuk kita LDR-an dulu gitu dan memang suami juga pengen kerja di sana tapi juga rencananya sih mungkin bukan yang untuk jangka panjang gitu, nanti someday dia bakalan balik lagi ke sini. Jadi ya untuk saat ini LDR-an dulu. Kak kunci sukses LDR gimana sih di tengah pandemi dan lingkungannya? Ya Allah nauzubillah min dzalik ya. Tapi ya berdasarkan pengalaman aku sih yang utama, nomor satu sebenarnya LDR itu bukan buat semua orang dan itu nggak ideal sebenarnya. Tapi ada orang-orang mungkin yang bisa go through and bear with it aja gitu, bisa survive aja. Termasuk aku dan suami yang dari awal kenal juga emang udah LDR. Kuncinya sih kalau buat pasangan yang LDR yang nomor satu memang komunikasi harus dibina dan dibangun dengan baik gitu. Karena satu-satunya cara kita untuk bisa berhubungan satu sama lain ya dengan komunikasi yang baik. Ketika ketika ada masalah apapun juga ujung-ujungnya komunikasi gitu kan. Terus trust juga itu harus dibangun ya.
kesetiaan dan juga kepercayaan satu sama lain itu harus dibangun dengan kita juga membuktikan dari action kita gitu bahwa kita memang menghargai hubungan kita bersama, dan kita saling sayang satu sama lain gitu. Itu dari action juga. Itu aja sih sebenarnya yang paling penting komunikasi sih menurut aku. Ya namanya juga suami istri pasti ada aja sih ngambeknya, tapi kalau kalau aku sih nggak berlarut-larut lah ngambek-ngambekannya karena setiap masalah kita yakin bisa diselesaikan bersama dan kalau ngambek diem itu nggak menyelesaikan masalah, apalagi namanya LDR satu-satunya senjata kita ya itu harus komunikasi, apapun masalah yang dihadapi harus kita obrolin, harus kita omongin bersama. Ya.